Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belgia Delbikasari. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Jambi. Sidang Dewan Juri yang terhormat, dalam hal ini saya berperan sebagai pembicara pertama dari oposisi pembuka. Sidang Dewan Juri yang terhormat, mosi kita kali ini adalah Dewan ini percaya bahwasanya sekolah seharusnya berwenang menghukum siswanya yang melakukan segala perundungan di luar sekolah. Sidang Dewan Juri yang terhormat, sayang sekali pembicara pertama dari pemerintah pembuka tadi tidak membedah mosi kita terlebih dahulu. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai oposisi pembuka akan terlebih dahulu membedah dan mengambil peran dari pemerintah pembuka. Dewan Juri yang terhormat, yang pertama yang akan saya definisikan adalah terkait sekolah. Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan oleh guru. Kemudian menghukum adalah menjatuhkan hukuman terhadap orang yang bersalah. Kemudian sidang Dewan Juri yang terhormat yang selanjutnya adalah perundungan. Perundungan adalah suatu perilaku yang tidak menyenangkan hati secara verbal maupun fisik yang kemudian dilakukan oleh orang yang kuat untuk mengintimidasi orang yang lebih lemah. Sidang Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi saya, izinkan terlebih dahulu saya untuk membidas pembicara pertama dari pemerintah pembuka tadi. Sidang Dewan Juri yang terhormat, pemerintah pembuka membandingkan terkait dengan narkotika yang berkurang di sekolah setelah adanya hukuman tambahan. Sidang Dewan Juri yang terhormat, narkotika bukanlah pembanding yang layak untuk kasus perundungan. Mengapa saya katakan demikian? Bahwasanya perundungan ini adalah suatu tindak kekerasan yang terjadi antara dua orang atau lebih, sementara narkotika lebih cenderung untuk menyakiti dirinya sendiri, bukan menyakiti orang lain. Sidang Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya pembicara pertama dari pemerintah pembuka tadi mengatakan bahwasanya edukasi karakter itu dapat dilakukan oleh segala pihak. Namun sayang sekali Dewan Juri yang terhormat, beliau telah melakukan inkonsisten terhadap apa yang beliau sampaikan sendiri, bahwasanya sebelumnya beliau mengatakan hanya sekolah saja yang berhak untuk melakukan pendidikan karakter. Kemudian sidang Dewan Juri yang terhormat, beliau juga mengatakan bahwasanya perundungan ini dapat terjadi di mana saja. Namun sayang sekali lagi terjadi inkonsisten, bahwasanya sudah jelas di mosi kita perdebatan kali ini bahwasanya pemerintah harus menyetujui yang menjatuhkan hukuman hanyalah pihak sekolah. Sidang Dewan Juri yang terhormat, pembicara pertama dari pemerintah pembuka tadi juga membandingkan antara kasus perundungan dengan kasus pelecehan seksual. Namun sayang sekali di sidang Dewan Juri yang terhormat lagi terjadi inkonsisten atas pendapat yang telah beliau sampaikan sendiri. Tadi beliau mengatakan bahwasanya saat ini lembaga kepolisian sangat banyak sekali menyita waktu untuk menghabiskan menangani kasus pelecehan seksual, perampokan dan sebagainya. Namun setelah itu beliau memberikan argumen bahwasanya saat ini kasus pelecehan seksual pun sangat susah untuk diproses. Bagaimana bisa Dewan Juri yang terhormat bahwasanya pembicara pertama dari pembuka pemerintah saja sudah inkonsisten terhadap pendapatnya sendiri. Baiklah, sidang Dewan Juri yang terhormat, memasuki ranah argumentasi saya. Mengapa saya sangat serius sekali dengan mosi perdebatan kita kali ini? Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa Dewan Juri yang terhormat bahwasanya sekolah itu adalah sebuah lembaga yang mengarahkan potensi siswa agar lebih optimal, dan itu dilakukan di lingkungan sekolah itu sendiri. Sidang Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui pendidikan karakter itu bukan hanya dilakukan di sekolah, ada peran orang tua, ada peran masyarakat, bahkan ada peran lembaga-lembaga sekitar. Sidang Dewan Juri yang terhormat, kita tidak bisa membebankan peran sekolah dengan lebih banyak lagi melakukan pengawasan di luar sekolah. Sementara sidang Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui bahwasanya masyarakat, lembaga dan orang tua juga memiliki peran yang utama dalam mengawasi perilaku bahkan tingkah laku anak-anaknya di luar sekolah. Sidang Dewan Juri yang terhormat, yang kedua adalah yang seharusnya menurut saya yang seharusnya berwenang untuk menghukum anak-anak yang melakukan perundungan di luar sekolah itu adalah lembaga yang berwenang. Mengapa saya katakan demikian sidang Dewan Juri yang terhormat? Jika tidak ditegaskan bahwasanya lembaga yang melakukan hukuman tersebut, maka akan terjadi saat ini banyak sekali hukum sendiri atau memainkan hakim sendiri. Sidang Dewan Juri yang terhormat, dapat kita ketahui bahwasanya pendidikan karakter itu bukan hanya terjadi di dalam lingkungan anak tapi juga di lingkungan dewasa. Dan dapat kita ketahui juga bersama bahwasanya ada banyak sekali orang-orang dewasa yang juga tidak memiliki pendidikan karakter. Maka jika tidak diterapkan bahwasanya lembaga-lembaga yang harus berwenang untuk menghukum anak-anak yang melakukan perundungan, maka Dewan Juri yang terhormat mereka bisa melakukan main hakim sendiri karena mereka pun juga tidak dibekali oleh pendidikan karakter yang baik. Yang selanjutnya Dewan Juri yang terhormat, kembali lagi kepada argumen saya yang sebelumnya, yaitu terkait dengan peran orang tua. Dapat saya tegaskan Dewan Juri yang terhormat bahwasanya perilaku anak di luar sekolah itu adalah peranan orang tua. Sidang Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan peranan orang tua, saya akan menyampaikan bahwa apa saja penyebab perundungan yang terjadi. Yang pertama adalah penyebab anak-anak melakukan perundungan adalah mereka pernah menyaksikan atau merasakan kekerasan itu sendiri. Yang kedua adalah mereka memiliki orang tua yang bersifat permisif. Kemudian yang ketiga Dewan Juri yang terhormat,
adanya hubungan yang kurang baik antara mereka dan juga orang tua. Yang kemudian yang selanjutnya adalah adanya sikap tidak percaya diri dari dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian adalah kebiasaan mengejek orang lain, haus akan kekuasaan dan tidak dibekali oleh pendidikan karakter. Dewan juri yang terhormat, semua penyebab perundungan yang saya bacakan ini adalah terkait dengan peranan keluarga dan peranan orang tua yang ada di rumah. Maka Dewan juri yang terhormat dapat saya tegaskan bahwasanya perilaku anak di sekolah maupun di luar sekolah itu adalah terkait dengan apa yang diajarkan dan apa yang anak-anak terapkan di dalam lingkungan keluarga. Sidang Dewan juri yang terhormat, apalah artinya perdebatan kali ini jika tidak menghasilkan solusi? Maka saya sebagai milenial, saya akan memberikan solusi daripada mosi perdebatan kita kali ini, yaitu saya tidak setuju sekali Dewan juri yang terhormat jika yang pertama sekolah yang melakukan hukuman jika perundungan itu terjadi di luar sekolah. Yang kedua adalah saya rasa tidak baik melakukan penghukuman. Apalah gunanya melakukan penghukuman, lebih baik kita melakukan perubahan. Maka dari itu Dewan juri yang terhormat, saya menyarankan bahwasanya dan saya memberikan solusi bahwasanya tidak usah dihukum anak-anak yang melakukan perundungan. Lebih baik kita melakukan agen perubahan. Sidang Dewan juri yang terhormat, saya menyarankan bahwasanya di setiap lembaga pendidikan baik itu SD, SMP maupun SMA diadakannya sebuah organisasi yang terkait dengan agen perubahan, melakukan agen perubahan, kemudian melakukan agen-agen perubahan yang dimana nantinya diciptakan sebuah organisasi agen perubahan tersebut, di mana nantinya organisasi itulah yang akan berperan untuk mempengaruhi teman-teman di sekitarnya untuk melakukan hal-hal baik dan tidak melakukan perundungan. Saya rasa hal tersebut lebih baik daripada menghukum Dewan juri yang terhormat, karena menghukum akan meninggalkan hal-hal yang kurang baik bagi psikis dan orang-orang tersebut. Sidang Dewan juri yang terhormat, saya yakin dan percaya bahwasanya perdebatan kali ini dapat saya menangkan, dan sidang Dewan juri terhormat saya yakin sekali bahwasanya solusi yang saya paparkan sementara pembicara pertama dari opening dari pemerintah pembuka tadi tidak melakukan solusi apapun, maka saya dengan senang hati memberikan solusi ini. Saya yakin saya dapat memenangkan perdebatan kali ini. Sekian, terima kasih. Salam dari Universitas Muhammadiyah Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.